Ya, pemirsa, kembali di iStudio bersama saya Pram Senjaya dan juga Syabrina Hasyila, pemirsa, langsung dari MNC Tower, pemirsa, Ice Tower. Dan kita ke informasi yang happy-happy nih, menggembirakan nih pemirsa. Jakarta Fair Kemayoran kembali digelar di Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Pada hari pertama terlihat antusias masyarakat sangat tinggi dalam memeriahkan acara yang selalu ditunggu-tunggu ini. 1, go! Dalam rangka memeriahkan HUT Jakarta ke-498, Jakarta Fair Kemayoran kembali digelar di Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Digelar pada 19 Juni 2025 hingga 13 Juli 2025, Jakarta Fair kembali menghadirkan ragam hiburan, atraksi, hingga promo menarik dari berbagai jenis produk. Meskipun pada tahun ini gelaran Jakarta Fair berkurang 7 hari, namun antusias pengunjung terlihat tinggi untuk mengunjungi acara yang ditunggu-tunggu tiap tahunnya. Ke PRJ di hari pertama, karena kan hari ini grand opening ya, pasti berbeda dari hari-hari berikutnya karena awal mula baru buka, jadi pengen lihat aja booth-booth apa aja sih yang ada di sini gitu. Dengan 1.550 stand, Jakarta Fair diharapkan dapat menarik lebih dari 6 juta pengunjung. Harga tiket masuknya mulai dari Rp40.000 dan buka mulai pukul 3 sore pada hari biasa, 10 pagi pada hari Sabtu dan juga Minggu. Dari Jakarta, Ilham Aulia, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Gimana, baru hari pertama buka sini ya? Iya. Biasanya kalau PRJ pemirsa atau tips triknya nih di tengah-tengah ke akhir. Tengah-tengah ke akhir, tapi pas di akhir. Nyari apa sih tengah-tengah akhir? Nyari diskon pemirsa. Iya, tapi pas di akhir rame lagi. Karena Ramainya penutupan sampai penuh biasanya banyak bintang tamunya. Jadi Pram mau di tengah-tengah, di akhir, atau pas di awal sekarang? Nggak mau, kalau di awal nggak mau pemirsa, kan kurang rame biasanya. Makanya nih udah baru buka nih, buru-buru datang-datang pemirsa. Dan kalau mau tips triknya ya kalau tengah akhir nih, mau cari diskon promo ya tengah akhir nih. Mau furniture kayak sampai perlengkapan motor juga banyak di sana, banyak diskonnya. Tapi di awal, cuma di akhir bulan udah gajian. Jadi kan bisa berburu diskon langsung ke sana. Bener barang kali ya. Ya pemirsa, ini masih menyambut hari ulang tahun DKI Jakarta ke-498 tahun pemirsa. PLN Jakarta juga memberikan diskon tambahan daya listrik hingga 50%, mulai dari daya 450 hingga 5.500 volt ampere. Promo yang diberikan khusus hanya untuk warga Jakarta ini berlaku mulai 19 Juni hingga 2 Juli 2025 mendatang. Kabar gembira bagi Anda warga Jakarta yang biasa mengalami masalah tegangan listrik rendah. Menyambut HUT DKI ke-492 tahun, PLN Jakarta Raya memberikan diskon sebesar 50% biaya tambah daya untuk para pelanggan. Potongan harga diberikan untuk semua daya mulai dari 450 volt ampere hingga 5.500 volt ampere. Diskon yang diberikan khusus hanya untuk warga Jakarta itu berlaku mulai 19 Juni hingga 2 Juli 2025 mendatang. Bagi pelanggan prabayar cukup melakukan pembelian token, sedangkan pelanggan pasca bayar dapat melakukan pembayaran tagihan listrik. Caranya dengan melakukan transaksi kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile. Merayakan ulang tahun Jakarta 498, kita lakukan program yaitu adalah promo tambah daya. Ya, ini hanya berlaku di pelanggan PLN Jakarta Raya. Ya, dimulai tanggal 19 Juni sampai dengan 2 Juli 2025. Untuk memudahkan masyarakat melakukan penambahan daya, PLN Jakarta Raya meluncurkan 9 mobil PLN keliling yang disebar di sejumlah lokasi di Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Ranison Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, ajang balap mobil listrik Formula E atau Jakarta E-Prix 2025 kembali digelar. Nah, ini pemirsa, sejumlah persiapan dikebut untuk memastikan ajang jet darat listrik ini berlangsung lancar. Balap mobil listrik kelas dunia Formula E 2025 akan kembali digelar di International E-Prix Sirkuit Ancol, Jakarta Utara. Dalam penyelenggaraan kali ini, sirkuit dimodifikasi sesuai dengan mobil baru, yakni Gen 3 Evo yang jauh lebih kencang
dan sudah dikendarai pebalap Formula E sejak tahun 2024. Yeah, so basically the car is aesthetically is a little bit the same as it was the year before, but we have changed its tire compound. It's a complete new tire compound. Yes. Then we have an activation of the front powertrain that makes this car the fastest car 0 to 100 in the world. So this car is capable of doing 1.8 seconds 0 to 100 kilometers, which is to 100 meters. I'm sorry. So it's the fastest car on earth. Formula E Jakarta 2025 dimulai dengan sesi latihan bebas pada Jumat 19 Juni untuk sesi latihan bebas dan dilanjutkan pada Sabtu 20 Juni dengan sesi kualifikasi terutama sesi balapan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung memberikan tiket gratis Formula E kepada siswa SMA berprestasi Jakarta di Balerung, Balai Kota Jakarta Pusat. Tiket ini diberikan agar para siswa dapat menyaksikan keseruan dari ajang balap mobil listrik. Anak-anak sekalian, hari ini yang mendapatkan tiket ini kurang lebih berjumlah 3.400 siswa. Dari 3.400 siswa itu ada juga 200 tiket pendamping. Ini diberikan kurang lebih untuk 116 SMA negeri dan juga 60 SMK negeri. Ini adalah bentuk keinginan pemerintah Jakarta yang memberikan kesempatan kepada anak-anakku sekalian untuk bisa melihat Formula E ini secara langsung, dan mudah-mudahan ini akan memberikan kesan dan menambah semangat untuk belajar kalian semua. Dan untuk mengetahui seperti apa persiapan di sirkuit Formula E Jakarta jelang race besok, kita bergabung dengan rekan Aya Nufus. Ya, selamat siang Aya. Seperti apakah persiapan jelang pertandingan besok? Selamat siang Pram, Sabrina dan juga pemirsa. Sejumlah persiapan terus dilakukan menjelang balapan ajang balap mobil listrik atau Formula E 2025 di Jakarta. Dan saya ini sudah panas-panasan berjalan di trek dari Formula E ini dengan panjang 2,4 km. Dan sekarang saya sudah berada di tikungan ke-9. Tadi kami sudah berjalan cukup jauh untuk mengikuti sejumlah pembalap yang melakukan driver track walk namanya, yang mana ini merupakan para pembalap gitu ya berjalan untuk menyusuri sejumlah trek dan melihat seperti apa sih jalur dari trek ini, kemudian juga melihat titik-titik kritis yang ada di trek balapan ini. Saya langsung aja ingin mengajak Anda untuk melihat seperti apa situasinya. Ini adalah tikungan ke-9. Untuk diketahui Pram, Sabrina dan juga pemirsa, bahwa di trek balapan Ancol ini ada sekitar 18 tikungan yang nantinya akan menjadi tantangan bagi para pembalap Formula E ini. Dan kemudian juga saya ingin mengajak Anda untuk melihat ke arah kanan saya, yang mana ini memperlihatkan arah dari kursi penonton begitu ya. Dan ini nantinya akan menjadi spot di mana para pengunjung yang datang ke Formula E ini dapat menyaksikan balapan mobil listrik ini. Dan kalau kita lihat memang untuk driver track walk ini, seluruh pembalap, Sabrina dan juga Pram, ini berjalan kaki begitu ya, menyusuri lintasan balapan. Dan ini kalau kita lihat adalah kegiatan yang tadi saya katakan yang dilakukan oleh pembalap untuk memahami seperti apa sih kondisi sirkuit secara detail sebelum balapan. Karena memang tujuannya adalah untuk mengukur panjang lintasan, kemudian juga mengenali titik-titik kritis, serta beradaptasi dengan karakteristik sirkuit termasuk area yang licin atau memiliki permukaan yang tidak datar atau rata begitu ya. Karena kita tahu bahwa kalau di Jakarta sendiri ini cuacanya cukup tidak bisa diprediksi, artinya siang bisa panas, kemudian sore bisa saja hujan, dan inilah yang diantisipasi oleh para pembalap dan juga timnya sebelum race esok hari. Dan tadi seperti saya katakan bahwa race akan berlangsung esok. Hari ini adalah sejumlah persiapan. Kalau bisa lihat di belakang saya, ini adalah tim dari FIA yang mempersiapkan sejumlah persiapan untuk jalur ini. Kalau Anda lihat di situ ada mesin. Tadi saya sempat tanya sedikit Pram, Sabrina dan juga pemirsa, bahwa ini adalah alat yang memotong apakah ada jalanan yang kasar begitu, yang bisa saja nanti
merobek ban dari mobil listrik ini. Nah, kami tidak boleh berbincang dengan mereka begitu ya. Tadi kami sempat bertanya saja, dan tadi sepanjang trek atau berjalan kaki di trek Formula E ini kami juga berbincang dengan salah satu pembalap asal Belanda, Nick de Vries, yang juga memiliki darah Indonesia dari side mamanya begitu ya, mengatakan bahwa Ancol ini menjadi salah satu trek yang penuh tantangan begitu. Tapi bagi Nick de Vries ini bukanlah suatu masalah, karena dia yakin dan juga optimis nantinya akan mendapatkan poin di Formula E Jakarta 2025 ini. Pram, Sabrina. Iya, Ayah, ini mengingat race berlangsung di akhir pekan besok. Lalu bagaimana dengan informasi mengenai penjualan tiket di sana? Ya, Pram dan juga Sabrina, sejauh ini saya belum mendapatkan informasi pasti terkait dengan berapa jumlah tiket yang sudah terjual. Namun memang berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Pemprov DKI Jakarta, ini juga sudah memberikan tiket gratis begitu ya kepada para siswa dan juga siswi SMA. Dan juga sejauh ini dari informasi yang saya dapatkan ada sekitar 10 juta pengunjung yang sudah datang ke Formula E sejak 2019. Ini artinya memang fans begitu ya, atau pendukung dari ajang balap mobil listrik ini cukup besar di Jakarta, mengingat ini adalah balapan yang cukup baru hadir di Jakarta, namun menarik banyak sekali minat dari warga Jakarta, tidak hanya di Jakarta saja namun juga dari luar kota. Dan kita sama-sama menantikan seperti apa persiapan sore nanti, karena pada siang nanti seluruh pembalap, ada 22 pembalap dengan 11 tim, akan terlebih dahulu melakukan press conference begitu ya. Kemudian dari tim media akan melakukan media briefing, dan kami akan mengecek seperti apa persiapan paddock dari 11 tim ini begitu. Dan juga nantinya akan ada pertunjukan untuk mobil terbaru bagi Formula E, yakni Gentry Evo, yang akan dipertunjukkan kepada seluruh fans dari Formula E untuk memperlihatkan jenis terbaru dari mobil ini, yang pastinya ini lebih baik dari mobil seri sebelumnya, dan katanya juga lebih cepat, bisa mencapai 347 km per jam begitu ya. Jadi kita sangat penasaran sekali menantikan seperti apa mobil yang akan diperlihatkan di hadapan kita semua. Pram. Baik, terima kasih Ayah Nufus melaporkan langsung dari Ancol, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, itu bisa jadi pilihan ya untuk warga Jakarta mungkin yang mengisi liburan. Tadi juga anak-anak sekolah yang berprestasi juga bisa dapat tiket gratis dari presiden. Jadi ternyata hadiahnya liburannya. Selain tadi pemirsa ini menyambut hari ulang tahun Jakarta ke Parosparu 98, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga kembali memberikan insentif kepada masyarakat berupa penghapusan sanksi administrasi untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Wah, insentif ini berlaku sejak 14 Juni hingga 31 Agustus 2025. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta membuka booth di Pekan Raya Jakarta. Pengunjung yang hendak mengurus pajak kendaraan bermotor bisa mampir ke booth Bapenda Jakarta. Hal ini memudahkan warga Jakarta yang hendak mengurus pajak kendaraan sembari jalan-jalan menikmati suasana PRJ. Bahkan, dalam menyambut ulang tahun Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan insentif kepada masyarakat berupa penghapusan sanksi administrasi untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Angka ulang tahun DKI kan sudah ada kebijakan dari Pak Gubernur untuk memberikan pengurangan pembebasan denda dan bunga keterlambatan bayar. Ini bisa digunakan masyarakat untuk yang punya tunggakan lama. Ini saatnya untuk dilakukan pembayaran. Nah, di sini kami juga ada gerai samsat, intinya kita berusaha memberikan kemudahan kepada masyarakat yang lagi jalan-jalan karena prosesnya mudah dan mendapat souvenir juga, sehingga mereka pas mungkin jalan-jalan dengan keluarga atau apa, pas lihat gerai samsat bisa melakukan pembayaran pajak, jadi nggak perlu datang ke kantor samsat gitu. Pemberian insentif ini pun berlaku sejak 14 Juni hingga 31 Agustus 2025. Pemerintah melalui kebijakan ini menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan kebijakan keringanan pajak, mendorong pendekatan proaktif bagi warga Jakarta untuk mengurus pajak kendaraan. Dari Jakarta, Ismalia Laksana Jabi Yasin, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, jalan rusak di Jalan Akses Marunda kembali memakan korban. Kali ini seorang pemotor terjatuh hingga terluka. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di ASUD akan segera kembali.